Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Wedding Press. Kali ini kita akan demokan cara untuk penggunaan widget DeadKit 2 dari Wedding Press untuk Anda yang mau melakukan penyimpanan data acara ke Google Calendar. Contohnya adalah yang seperti ini. Ini adalah button di mana ketika bagian button ini diklik, dia akan mengarahkan ke bagian Google Calendar untuk penyimpanan data acaranya. Kita lihat aja di bagian sini, kita klik. Oke, nah di bagian sini dia akan lihat bagian judul acara, terus bagian waktunya, terus lokasinya, dan lain sebagainya bisa disimpan ya. Kalau Anda pengguna dari smartphone ataupun nanti ke bagian sini yang terhubung dengan akun Google, bisa disimpan untuk data di Google Calendar Anda. Nah, seperti apa cara pakainya? Silahkan tonton video berikut ini. Oke, disclaimer terlebih dahulu untuk Anda yang menggunakan Google Calendar yang seperti ini. Nah, ini bertujuan khusus untuk yang pengguna website undangan berbasis SaaS atau Serve as a Service ya. Jadi kalau yang pengguna biasa yang Anda editing secara manual itu bisa gunakan DeadKit 1 ya. Kalau di bagian Wedding Press itu ada disediakan juga khusus untuk DeadKit yang kedua. Jadi kalau kita klik bagian sini, ini adalah DeadKit 2. Nah, kalau kita perhatikan di bagian Wedding Press itu ada dua widget khusus untuk DeadKitnya. Ini Wedding Press ya. Kalau kita perhatikan di bagian bawah ini ada DeadKit 1, ada DeadKit 2. Jadi kalau desain seperti biasa umumnya itu gunakan yang DeadKit 1. Tapi kalau memang mau bikin khusus untuk web SaaS ya, undangan SaaS itu yang pakai adalah DeadKit yang kedua. Nah, jadi caranya tinggal drag and drop saja lagi. Nanti kita tinggal klik bagian sini dan bagian buttonnya nanti kita formatting. Bagian button, bagian sini dan juga khusus untuk kalendernya. Nah, kalendernya nanti pakai custom fill. Oke. Nah, sebelum kita setting bagian sini, ada beberapa bagian dulu yang harus diperhatikan ya untuk penggunaan widget DeadKit 2 ini. Nah, yang pertama adalah time zone-nya. Jadi, kita ke bagian setting, di bagian dashboard website undangan, bagian setting, bagian pengaturan umum, pastikan ya zona waktu, time zone-nya Anda sesuaikan ya. Jadi kalau lokasi Anda di Jakarta ya biasanya di bagian sini adalah plus 7 ya. Kalau saya di Banjarmasin berarti ini plus 8 ya. Kalau ada yang di bagian Papua, Makassar, Maluku biasanya plus 9 ya. Jadi tinggal diatur. Oke. Waktu lokal sesuaikan di bagian sini. Nah, untuk format tanggal ya atau date formatnya itu pastikan penulisannya adalah dengan custom J kecil, F besar, dan Y besar supaya nanti perhatiin jauhnya adalah yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke bagian time format ya. Di bagian format waktunya kita sesuaikan khusus untuk code-nya, pilih bagian sini custom ya, H besar, titik 2, I kecil, dan titik 2 baru S kecil ya. Kalau sudah kita simpan. Nah, ini terlebih dahulu yang harus Anda setting dulu zona waktunya seperti apa, format tanggal, dan format waktunya. Lalu kita ke bagian ya, di bagian khusus untuk penggunaan metabox-nya. Nah, jadi kita kan mau pakai khusus untuk Google Calendar ini, nanti ada pilihannya yang pakai judulnya seperti apa, terus waktu mulainya seperti apa ya, waktu berakhirnya seperti apa, deskripsi dan lokasi. Nah, ini biasanya kita bikin di bagian sini nih ya, khusus untuk web SaaS. Jadi di bagian web SaaS itu ada Google Calendar. Nah, kita tinggal ngisi nih judul data, judul acara ya, waktu, tanggal, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang data ini kita bikin di metabox. Nah, jadi di bagian metabox yang ini kita akan pakai yang DeadKit. Nah, jadi Anda tinggal bikin aja metabox, selalu pada bagian sini kita edit terlebih dahulu. Dan khusus untuk waktunya ya. Nah, di bagian waktunya itu timestamp-nya jangan diconteng. Nah, di bagian sini waktu acara mulai ya. Di bagian sini kan ada save as timestamp. Nah, ini timestamp-nya jangan diconteng atau jangan diaktifkan ya, baik waktu mulainya ataupun nanti waktu yang selesainya. Oke, kalau sudah kita update terlebih dahulu. Nah, jadi di bagian metabox pastikan di bagian situ. Selanjutnya untuk data di bagian formnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di bagian sini ini kan tampilannya dengan menggunakan Wedding SaaS ya. Jadi membershipnya pakai Wedding SaaS, untuk sistem widget dari desain undangannya pakai Wedding Press. Nah, jadi ketika ini diklik, nah ini ada formnya. Formnya itu kalau kita perhatikan di bagian sini, Google Calendar dia form ID-nya 2677. Jadi kalau kita perhatikan di bagian sini ada DeadKit, Google Calendar ya 2677, kita sunting terlebih dahulu. Nah, khusus untuk waktunya
ya, kita bikin form seperti ini. Nah, waktu acara mulai di bagian sini, ya, ini blocks ya dengan date time field. Ya, di bagian date time field ini, nah, di bagian file-nya ini timestamp juga jangan diaktifkan. Nah, jadi jangan diaktifkan bagian timestamp ini. Baik yang waktu acara mulai ataupun yang waktu acara selesai. Nah, jadi itu adalah hal yang harus Anda perhatikan ya di bagian pembuatan khusus untuk deadkit-nya ya. Jadi saya ulang, hal yang harus Anda perhatikan yaitu adalah bagian pengaturan ya, formatting. Nah, bagian khusus tanggal dan juga bagian waktunya. Lalu di bagian metabox-nya pastikan tidak ada timestamp yang Anda aktifkan, dan juga di bagian form-nya ya, di bagian sini waktu acara mulai dan waktu acara selesai, khusus untuk bagian file-nya timestamp juga jangan diaktifkan. Oke? Nah, selanjutnya adalah kita akan bikin ya, atau kita akan tambahkan widget deadkit ini pada desain undangan. Contohnya adalah yang seperti ini. Nah, nanti dia akan ngambil data. Nah, kalau kita perhatikan di bagian sini, ya ini sudah masuk ya. Tapi kalau misalnya memang belum, kita tinggal drag and drop saja ke bagian, nah, wedding press, lalu kita cari deadkit 2, drag and drop. Nah, muncul di bagian sini, tinggal kita klik ya, bagian deadkit 2, pilih button. Nah, buttonnya ini tinggal Anda ketik aja. Ya, misalnya bagian sini, save the date. Oke, lalu di bagian sini, new window, terus kita tambahkan no follow. Oke, lalu di bagian iconnya ini kita tambahkan, klik bagian sini, kita kasih yang kalendernya ini, kita klik dan sisipkan. Oke, selanjutnya di bagian icon positionnya before, terus jaraknya misalnya kita kasih 20. Nah, selanjutnya ya, kita tinggal ke bagian khusus untuk kalendernya. Jadi di bagian kalendernya ini, title-nya kita akan sesuaikan dengan judulnya. Jadi di bagian sini tag dynamics-nya kita atur ya, khusus untuk bagian jet engine kita pilih yang custom field, kita cari ya, tadi di bagian sini adalah yang khusus untuk judul acara deadkit. Nah, ini menyesuaikan dengan metabox-nya. Nah, jadi bagian sini kan judul acara deadkit, waktu acara mulai, selesai, deskripsi dan lokasi. Nah, jadi kita tinggal sesuaikan aja lagi bagian sini ya, judul acara udah, lalu di bagian sini date time start-nya tinggal kita klik. Nah, post custom field-nya ini yang kita pilih, klik bagian post custom field, lalu di bagian sini kan waktu acara mulai. Nah, ini kita copy nih, copy, terus kita ke bagian sini, kita pastekan bagian sini. Oke, selanjutnya kita ke bagian date time end, kita klik bagian sini, ambil post custom field, lalu metabox yang khusus untuk acara selesai, tinggal kita copy untuk yang name ID-nya, lalu kita masukkan ke bagian custom key-nya, bagian sini. Oke. Selanjutnya kita ke bagian sini nih, yang deskripsi, tinggal kita klik tag dynamics-nya, lalu kita ke bagian custom field, pilih bagian sini, kita ambil yang deskripsi acara. Oke, selanjutnya kita ke bagian location, tinggal kita klik bagian sini, dan kita atur di bagian custom field khusus untuk lokasi acara. Nah, ya, kalau sudah kita perbaharui. Oke, nah jadi dia nanti akan ada dua. Nah, kalau kita perhatikan, nah kita coba kembali ke bagian desain undangannya, kita refresh. Oke, kita klik bagian tombol buka undangan. Oke, audio jalan ya. Nah, kita pause dulu. Nah, di bagian sini ini ada nih ya. Kita tinggal klik aja, maka dia akan ngebuka ke bagian Google Kalendernya. Nah, misalnya kita ganti waktunya, kan Januari tanggal 20 jam 8.30. Nah, sekarang kita coba ke bagian sini. Nah, kita klik. Nah, misalnya acaranya tanggal 1 Februari ya, misalnya jam 8.00 deh. Mana nih waktunya, 59. Nah, jam 8.00. Oke. Selanjutnya ya, kita acara selesainya misalnya sama kayak tadi, 1 Februari ya, tapi dia berhentinya jam 3 sore ya. PM, harusnya PM bagian sini jam 3.30. Nah, jadi acaranya jam 3.30. Mana nih 30. Oke. Nah, jadi jam 8 mulai ya, dan berakhir jam 3.30. Kalau sudah, kita submit. Oke, selanjutnya kita coba refresh bagian sini. Nah, ini Google Event-nya yang tadinya adalah jam 8.30 ya, dan tanggal 20 Januari. Sekarang coba kita lihat bagian sini, buka undangan. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian save date-nya. Kita tinggal klik ya, atas atau bawah sama aja ya, karena datanya juga sama. Nah, dia sudah berubah nih, Februari tanggal 1 jam 8 ya, jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Oke. Nah, berarti jalan khusus untuk
widget deathkit-nya ini lancar dengan sempurna. Alhamdulillah widget dari WeddingPress ini bisa membantu Anda dalam pembuatan undangan digital jika nanti teman-teman mau menambahkan fitur Save the Date ya. Jadi di bagian sini bisa kita tambahkan aja lagi fiturnya, misalnya Google Calendar. Oh, khusus untuk penggunaan supaya nanti si mempelai bisa mengatur ya, agar tamu undangannya bisa menyimpan data acaranya ke Google Calendar mereka masing-masing. Oke, silakan dicoba. Semoga videonya bermanfaat dan pastikan Anda melakukan pembelian WeddingPress di website resminya yaitu di weddingpress.net. Karena jika Anda melakukan pembelian di selain web weddingpress.net, bisa dipastikan itu adalah pembelian yang bajakan. Oke, saya Andi Hermawan dari WeddingPress mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.